Santriwan, santriwati, generasi emas, generasi bangsa. Hadirin wal hadirat, calon penghuni surga. Tutut Husnia, seorang pakar sosial psikologi, dalam bukunya Identitas Etis dan Golongan, beliau mengatakan identitas agama merupakan hal yang sangat sentral bagi seluruh masyarakat Indonesia dibandingkan identitas ras, suku dan nasionalisme, karena identitas agama mampu memenuhi kebutuhan psikologis individu terkait identitas diri, harga diri, aktualisasi diri. Di satu sisi hadirin, kita patut berbangga karena identitas agama menjadi identitas utama sebagai warga negara Indonesia. Namun di sisi lain, identitas agama juga dapat memecah persatuan, terbukti oleh intoleransi dalam umat beragama sampai pelanggaran dekat umat beribadah beragama. Masih ingatkah kita hadirin peristiwa pembakaran masjid di Tolikara, Papua, pembubaran jemaat gereja yang saat sedang beribadah di rumah, pembacakan imam masjid saat sedang sholat berjamaah, vandalisme yang terjadi di musola, bahkan konflik antar agama yang membuat negeri ini terpecah belah. Indikan merupakan negara toleran yang katanya menerapkan keberagaman, tapi nyatanya mencuri persatuan. Betul hadirin? Lalu bagaimana konsep Al-Quran dalam menghadapi persoalan tersebut? Maka pada momentum kali ini kami akan membawakan syarahan yang berjudul Moderasi Beragama, Upaya Mewujudkan Islam Rahmatan lil Alamin, dengan landasan Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 106 sampai 107. Sungguh apa yang disebutkan di dalam Al-Quran ini benar-benar menjadi petunjuk yang lengkap bagi
halaman 338 beliau menjelaskan, Yakhbar ta'ala anna Allah ja'ala Muhammadan rahmatan lil alamin ay arsalahu rahmatan lahum kulluhum, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diturunkan oleh Allah bukan semata-mata untuk membinasakan orang yang tidak beriman, melainkan untuk menciptakan perdamaian dan menjadikan rahmat bagi seluruh umat. Hal ini secara dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 143. Allah menyebutkan satu terminologi yang berkaitan dengan moderasi para agama, yakni kalimat ummatan wasatan. Profesor Dr. Rashman menjelaskan bahwa kata wasatan pada ayat ini bermula pada sesuatu yang baik sesuai objeknya, sesuatu yang baik di antara kedua kutub ekstrim yang berbeda. Dari akar kata inilah kata wasatan berkembang arti menjadi adil dan seimbang. Allah juga mempertegas pasti umat Islam sebagai umat yang moderat atau dikenal dengan istilah ummatan wasatan, umat yang berada di tengah, tidak menjunjung dalam rohani dan adil dalam badani, tapi memadukan aspek rohani dan jasmani, sehingga terjadilah Islam yang rahmatan lil alamin. Namun sayang, fenomena yang muncul sepanjang peradaban dan terus berulang adalah keadaan pemimpin dan aliran radikal yang sering menjurus pada tindakan aksi saling tolong, saling tolak dan saling pajak. Ekstasi hadirin, malah terjadi pertikaian, permusuhan, peperangan yang terjadi antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain, agama yang satu dengan agama yang lain, suku yang satu dengan suku yang lain, bahkan sampai terjadi pertumpahan darah hingga berlanjut pada pembunuhan satu sama lain. Timbul pertanyaan, mengapa Islam yang penuh dengan nilai kenyamanan justru akan dengan label teroris dan ekstremis? Jawabannya adalah karena sebagian umat Islam ada yang berlebih-lebihan, atau dalam istilah agama disebut ulun, yakni berlebih-lebihan dalam beragama. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i, Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya wal qulub fid-din, fa innama ahlaka man kana qablakum wa fid-din." Jauhkanlah diri kalian dari berlebih-lebihan dalam agama, karena sesungguhnya sikap dulu ini telah membiasakan orang-orang sebelum kamu. Oleh karena itu hadirin, moderasi beragama harus kita lakukan untuk mengubah wajah Islam yang sebelumnya sering disebut Islam yang fanatis, Islam yang teroris, Islam yang ekstremis, menjadi Islam yang damai, Islam yang nyaman, Islam yang tegas, serta menjadi rahmatan lil alamin. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Sebagaimana tercermin kita dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 108. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير
hinaan dan cacian kita akan timbul kerusakan, yakni mereka menghina Allah dan pada dasar ilmu pengetahuan. Menurut Profesor Dr. Rasyid, ada 3 cara agar moderasi beragama terlaksana. Yang pertama, adanya pengetahuan dalam diri kita. Yang kedua, kemampuan dalam mengendalikan emosi dan nafsu belaka. dan yang ketiga, Memiliki kehati-hatian dalam beragama. jadi bukan pelajaran agama yang penting moderasi, tapi cara beragama kita yang harus mendapatkan sentuhan moderasi, sehingga Islam menjadi Islam yang rahmatan lil alamin. Sejarah membuktikan hadirin, Islam bukanlah ajaran agama yang sadis, mengislahi teroris, melainkan Islam adalah ajaran agama yang harmonis rahmatan lil alamin. Dengan demikian, jika akhir-akhir ini masih ditemukannya aksi-aksi terorisme, radikalisme, penyerangan dengan umat ibadah lainnya yang tak dilakukan oleh orang Islam, sekali lagi kami katakan, ini bukan ajaran agama Islam, melainkan ini hanya pusat keindahan agama Islam. Islam mempersilahkan umat Kristiani sampai pada tingkatan Isa al-Masih. Mempersilahkan umat Hindu untuk mengamalkan ajaran Veda atau resi agamanya. Islam juga mempersilahkan umat Buddha untuk menjalankan ajaran karma siddhartha gautama. Demikian pula Islam mempersilahkan umat Konghucu untuk sampai pada tingkatan Lisu, Sensu dan Sensuhingya. Bagiku agamamu dan bagiku agamamu. Dengan demikian hadirin, syarahan ini dapat kami ambil kesimpulan bahwa keberagaman merupakan sunnatullah yang Allah tetapkan kepada kita. Oleh karena itu, hal yang harus kita lakukan adalah saling menghargai, saling menghormati, bahkan saling mencintai, untuk sampailah pada semboyan kita berbeda tunggal ika, membedakan satu bangsa, satu bahasa, menahan Indonesia bersatu bercerai tidak tentu. Sebagaimana syair indah dari negeri Timur Tengah, Syukurul yaum rijalullah, the day is young, tomorrow will fade. Pemuda hari ini memimpin hari esok. Allahu Akbar. Dewan hadirin yang mulia, hadirin sebangsa dan setanah air yang berbahagia, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Bila pedang melukai tubuh, masih ada harapan sembuh. Bila lidah melukai hati, mudah